Halo, selamat datang di Kopi Sore Dunia, tempat kamu dapat info penting dunia. Ayo kita bertualang. Petualangan kita kali ini ke Italia. Ini suasana di Venice, Italia, yang terkenal dengan kanalnya. Nah, Italia dalam bahaya serius. Ancaman krisis ekonomi dan krisis politik saat ini lagi nyata terjadi di Italia. Nah, inflasi Italia saat ini sudah capai 8%. Aku ajak teman-teman lihat datanya sebentar. Nah, ini data inflasi Italia sudah capai 8%, naiknya tinggi banget dari terakhir. Dan saat ini Italia juga lagi menderita kelangkaan energi akibat suplai energi dari Rusia jauh berkurang. Nah, lalu utang pemerintah Italia juga lagi bengkak-bengkaknya. Saat ini udah sampai 2,7 triliun euro. Jumlahnya 150% dari GDP-nya. Ini utang Italia. Lihat naiknya guys, kalau ini chart saham, chart harga sih seneng banget lihatnya. Tapi ini chart utang. Udah sampai 2,7 triliun euro loh guys, euro. Nah, habis itu ini rasio GDP-nya, utang dan GDP-nya udah 150%. Ya, jadi problemnya udah numpuk nih. Dan yang terbaru yang saat ini lagi terjadi adalah krisis pemerintahan. Yang ini. Nah, Sang Perdana Menteri Mario Draghi baru saja mengajukan surat pengunduran diri ke presiden. Tapi ditolak gitu ya. Nah, alasannya apa mengundurkan diri? Alasannya ada perpecahan dan juga hilangnya dukungan dari sebagian anggota partai. Nah, apa asal mula semua ini? Ayo kita bahas ya. Oke, aku ajak teman-teman jalan-jalan tour dulu, balik lagi ke tadi. Oke. Nah, jadi pelemahan ekonomi Italia itu sebenarnya udah berlangsung udah tahunan lah. Dimulai pas krisis ekonomi dunia pas 2008 yang lalu. Waktu itu Eropa termasuk Italia sangat terdampak krisis ini. Nah, sejak saat itu Italia berhasil pulih gitu ya. Dan bertahan sih ya secara ekonominya, tapi bukan berarti bangkit dan tumbuh guys. Dia barely make it gitu ya. Mungkin bisa dibilang survival mode. Nah, 2016 yang lalu ekonomi Italia lagi-lagi alamin guncangan yang lumayan besar. 17% dari hutang swasta Italia dirubah peringkatnya jadi junk bonds gitu ya. Dan bank-bank Italia yang kasih utang akhirnya terpaksa di bail out. Beritanya yang ini nih guys, sempat masuk berita, sempat heboh. Yang ini, oke, 2016 tuh, 2016 yang lalu. Oke. Nah, 2020 kemarin fast forward, COVID terjadi. Nah, seperti negara lain, pendapatan Italia waktu itu berkurang drastis. Semuanya juga sama. Pengeluaran naik, pendapatan berkurang. Nah, Italia yang sebelumnya ekonominya udah lagi susah itu sampai dapat dana bantuan dari EU, European Union, 222 miliar US dollar. Gede loh buat tanganin COVID. Oke, nah saat ini 2022 rakyat Italia masih terus berusaha bangkit pasca COVID. Nah, kondisi lapangan masyarakat Italia masih sensitif banget. Oke, nah disinilah pentingnya kestabilan pemerintahan. Oke, dan juga bahayanya krisis pemerintahan yang lagi terjadi sekarang, guys. Nah, jadi gimana ini bisa terjadi? Sebenarnya ini dimulai dari solusi yang ditawarin oleh pemerintah belum lama ini oleh Mario Draghi. Jadi dia tawarin, oke, kita mau kasih bansos, paket bansos ke masyarakat, namanya government aid package. Jumlahnya 200 euro per orang, lumayan banyak. Nah, dia ajukan RUU-nya, proposalnya ke pemerintah, ke DPR. Nah, proposal ini udah disetujui, baru berapa lama ini disetujui. Nah, tapi ternyata ada satu partai koalisi pemerintahan yang nggak setuju. Ada yang menahan gitu ya, memendam perasaan. Nama partainya Five Star Movement, inisialnya M5S, M5S. Nah, pas voting mereka abstain, nggak nolak tapi nggak terima. Tapi ternyata di belakang layar mereka ajukan mosi tidak percaya atau namanya no confidence vote. Artinya mereka bilang ke ketua partai, bilang, aku nggak percaya lagi sama Mario, aku mau voting untuk turunkan dia dari Perdana Menteri. Nanti kalau votingnya lebih banyak yang setuju turunkan dia, Mario turun gitu ya. Jadi mereka meragukan kepemimpinan Mario. Nah, saat ini sekarang ini voting belum dimulai guys. Gitu ya. Tapi votingnya udah cukup untuk jumlah awalnya udah cukup untuk bisa voting. Nah, tapi Mario udah ambil inisiatif dulu. Dia ajukan surat pengunduran diri ke Presiden Italia. Gitu ya. Dia bilang daripada berkepanjangan, aku udah kehilangan kepercayaan, aku mengundurkan diri aja deh bos.
gitu ya. Nah, tapi ternyata ditolak guys surat pengunduran diri. Nah, kenapa ditolak? Karena kalau Mario mengundurkan diri gitu ya, maka Italia terpaksa harus adakan pemilu untuk pilih pemimpin baru gitu ya. Jabatan Mario kalau nggak salah sampai tahun depan pertengahan gitu ya harusnya. Tapi kalau dia mundurkan diri berarti Italia harus siap-siap pemilu mendadak. Nah, pemilu di kondisi krisis kayak sekarang ini nggak diinginkan oleh semua pihak. Nggak diinginkan pemerintah, nggak diinginkan rakyat. Nah, kenapa? Ya karena semua tahu pemilu itu mahal pertama. Butuh banyak dana untuk selenggarakan pemilu. Dan juga pemilu berpotensi menimbulkan tensi, naikin tensi lagi di tengah masyarakat. Karena akan ada kampanye-kampanye, retorika, janji-janji politik, serang-serang satu sama lain. Tensi jadi panas banget. Nah, ini bukan berita sepele buat dunia guys, kondisi Italia sekarang. Kalau Italia yang merupakan ekonomi terbesar ketiga di Uni Eropa, ya bisa terancam sekarang. By the way, Italia ini bukan sembarang negara guys. Dia ekonomi terbesar ketiga di Uni Eropa. Aku ajak teman-teman lihat datanya. Udah hilang coba. Top countries economy in Europe gitu ya. Aku baru sempat search, semoga-moga. Pertama Jerman, habis itu kedua UK, tapi UK kan nggak masuk Uni Eropa. Ketiga Prancis, keempat Italia. Jadi kalau Italia aja bisa sampai kayak gini, krisis sampai gini, gitu ya. Pemerintahan negara lain gimana gitu ya? Nasib-nasib negara lain tuh gimana? Gitu. Nah, jadi menurut kamu gimana? Apakah sebaiknya Mario mundur? Atau sebaiknya dia terus menjabat biar lebih ada kestabilan politik? Nah, tulis di komen ya guys ya. Aku Sylvester. Ini channel Cerita Uang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye.